ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Bapak sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad yang merupakan cerita tentang peri kehidupan Rasulullah SAW yang lebih detail dalam segala aspeknya, dalam kepribadian beliau, dalam kehidupan pribadi dan keluarga beliau, dan juga fisik, sifat fisik serta perjuangan-perjuangan beliau. Jadi kitab yang membahas secara detail tentang peri kehidupan beliau, ya kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu 4 jilid ya. 4 jilid membahas tentang kepribadian, sosok, figur, bahkan fisik Rasulullah SAW secara rinci dan secara detail. Jadi kalau orang sudah membaca Zadul Ma'ad itu dia sudah cukuplah untuk menjadi referensi tentang ma'rifatnya kepada Rasulullah SAW berdasarkan hadis itu. Itu kelebihan dari Zadul Ma'ad. Terakhir kita membahas tentang Bai'at Aqobah 1 dan Bai'at Aqobah 2. Bai'at Aqobah 1 itu kita setback ke belakang sedikit. Bai'at Aqobah 1 itu terjadi karena Rasulullah SAW sudah merasa berat hati dan sesak dada beliau karena di Mekah dakwahnya sudah tidak dapat celah ya. Sudah mulai dimusuhi terang-terangan, sudah mulai dilukai terang-terangan, bahkan sudah mulai mengancam keselamatan beliau. Sehingga ikhtiar beliau tidak hanya bersabar, tetapi menunggu barangkali ada orang-orang yang dapat menerima dakwah. Kemudian pergi ke Taif, malah di Taif lebih parah. Kemudian ada yang beliau lakukan, yaitu menunggu orang-orang yang datang dari Madinah ke Mekah untuk berhaji. Karena haji itu syariat yang sangat lama. Itu sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada haji. Jadi haji yang kita laksanakan sekarang itu haji berdasarkan syariat Ibrahim yang dikukuhkan oleh syariat Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Maka dari situ kita punya kaidah yang disebut syar'un man qablana. Syar'un man qablana itu suatu kaidah dalam usul fikih, suatu wasilah dalam fikih untuk menyimpulkan sebuah hukum. Ada 4 sumber yang disepakati, Quran, hadis, ijma, qiyas. Ada beberapa yang tidak disepakati. Di antaranya adalah al-maslahah mursalah, syar'un man qablana, qaul sahabi, al-istishab wal ihtisan dan lain-lain sebagainya, sanad zari'ah dan lain sebagainya. Nah, syariat umat terdahulu yang dikukuhkan oleh syariat Islam, maka itu menjadi syariat yang baku. Adapun syariat zaman dulu yang tidak dikukuhkan oleh syariat Islam, maka itu tidak menjadi syariat. Itu namanya syar'un man qablana. Apalagi yang dibatalkan oleh Islam, ya. Syariat zaman dulu yang dibatalkan oleh Islam, maka itu tidak menjadi syariat. Contoh, kebolehan menikah dengan 1000 orang wanita. Zaman Nabi Daud kan itu boleh. Dengan 100 wanita boleh. Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, karena beliau istrinya 100. Namun Islam datang, Rasulullah membatasi maksimal 4. Maka syariat yang lalu itu batal demi hukum, tidak berlaku otomatis.
tidak berlaku. Itu namanya syar'un man qablana. Apakah menjadi syariat? Iya, kalau dikukuhkan oleh Islam. Tapi kalau tidak, maka tidak menjadi syariat. Syariat haji dikukuhkan oleh Islam. Menjadilah dia manasik haji yang baku, yang dulunya pernah diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam, dan Ismail melakukan manasik dengan cara manasik ini. Jadi ini peninggalan Ibrahim, legasi Ibrahim alaihissalam dan Ismail dikukuhkan oleh Islam. Jadilah dia syariat Islam. Di dalam jahiliyah pernikahan itu ada 5 bentuk. Satu yang dikukuhkan oleh Islam yang kita kenal sekarang dengan 5 rukunnya itu. Harus ada mempelai laki-laki, mempelai wanita, kemudian wali, kemudian 2 saksi yang kredibel, soleh ya, dan yang terakhir adalah ijab qabul, satu lagi mas kawin. 6 rukun nikah yang dikukuhkan oleh Islam. Itu adalah salah satu bentuk pernikahan jahiliyah yang ditetapkan kemudian oleh Islam. 4 yang lainnya itu ditolak. Salah satu dari 4 yang ditolak itu ada namanya nikahul bid'i. Seorang wanita memasang bendera putih depan rumahnya, setiap laki-laki boleh menjamahnya. Jadi dia buka bendera di depan pintu, semua laki-laki boleh menggaulinya. Nanti kalau anaknya lahir, wanita tersebut memanggil seorang qofiyah. Qofiyah itu ahli melihat bentuk struktur atau fisik bayi. Wah, suku nakieu mah. Wah, tisia ieu. Maka orang yang ditunjuk tidak boleh menolak, wajib menerima. Secara adat wajib menerima. Gitu. Itu yang pertama. Diharapkan oleh Islam, dibatalkan. Dulunya ada. Pernikahan kedua, istibdo. Istibdo itu seorang wanita yang sudah masuk usia nikah dikelilingkan ke ketua-ketua kabilah. Dikelilingkan, Pak, mangga di benihan, Pak. Mangga di benihan, dikelilingkan. Nanti hamil dari ketua kabilah yang mana atau anggota kabilah yang mana, itulah yang akan menjadi ayahnya. Lalu yang ketiga, ada bentuk pernikahan itu seorang wanita berhubungan badan dengan siapapun yang dia inginkan. Nanti dari semua pria yang menyentuhnya, itu wanita tersebut bebas memilih siapa yang akan jadi ayah dari bayi tersebut. Jadi kalau wanita tersebut berhubungan dengan 10 orang, wanita itu berhak menentukan 1 dari 10 itu yang menjadi ayahnya. Nah, itu bentuk-bentuk pernikahan jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam dan dikukuhkan hanya 1 yang ini. Berdasarkan hadis Aisyah disebutkan bahwa pernikahan jahiliyah itu ada 5 dan oleh Islam disahkan 1 yang ini. Dan yang 4-nya itu pernikahan jahiliyah. Meskipun itu pernikahan tidak syar'i, artinya jahili, tetapi secara adat itu dapat dipertanggungjawabkan. Artinya tidak bebas, tidak liar seperti orang sekarang. Contohnya seorang gadis dikelilingkan, tapi tetap ada hukum adatnya bahwa orang yang menyetubuhinya tidak boleh lepas tangan. Ada tradisi yang mengikatnya. Wanita pasang bendera, semua orang boleh datang ke rumahnya, tapi terikat oleh adat. Tidak bisa semua orang yang datang ke situ melepas diri. Ketika ahli qofiyah menentukan bahwa ini ayahnya, dia wajib menerima, bertanggung jawab atas anak itu. Begitu juga yang istibdo, begitu juga yang dia memilih sendiri dengan siapapun dia bergaul. Ada ikatan tradisinya, harus menjadi ayah ketika ditunjuk oleh qofiyah atau oleh wanita tersebut sebagai ayahnya. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang mah bebas kemana-mana, liar. Tidak ada tanggung jawab yang pakemkan oleh adat. Orang-orang sekarang, anak-anak muda sekarang pergi dari kotanya yang jauh, ngekos berdekatan, kemudian berpacaran dan banyak yang berhubungan. Tidak ada tradisi yang mengikat mereka. Ada lagi yang membeli, tidak ada tradisi yang mengikat mereka, hanya membayar leos. Kalau zaman dulu meskipun pernikahannya tadi kita jelaskan, tapi ada aturan adat yang mengikat mereka, tidak bisa lari.
Begitu. Itu bedanya kejahiliahan dulu dengan kejahiliahan modern. Sekarang lebih parah, lebih jahiliyah dalam hal akhlak ya. Di Indonesia. Ya? Di Indonesia. Di Quraisy. Di Quraisy. Kalau yang terjadi ini di Indonesia dan di mana-mana. Ya. Dan itu tidak ada edukasi ke anak muda, baik dari pemerintah ataupun dari kementerian terkait. Bahwa anak yang lahir di luar akad pernikahan, meskipun orang tua setelah itu menikah, maka dia tidak memiliki 4 hak. Tidak memiliki 3 hak, satunya punya. Karena ada 4 hak yang mengikat pada anak dari orang tuanya. Hak nasab, hak muhrim, mahramnya, hak waris, dan hak perwalian. Anak yang lahir di luar akad pernikahan, meskipun setelah itu orang tuanya menikah, itu dia tidak memiliki 3 hak. Tidak memiliki hak kewalian ketika nikah, tidak memiliki hak pewarisan ketika meninggal, dan tidak memiliki hak nasab bin, tidak boleh dia binnya. Walaupun secara DNA masuk. Walaupun secara DNA masuk, karena secara hukum tidak masuk. Dan pernikahan itu hukum, bukan DNA, hukum. 3 ini tidak sah. Dia tidak boleh bin kepada ayahnya, hanya boleh kepada ibunya dengan dalil al-walad bil firash. Anak itu milik yang punya kasur. Ibunya berarti. Jadi fulan bin ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh mewalikan ketika menikah. Siapa walinya? Wali hakim. Harus wali hakim. Dan yang ketiga, tidak mendapatkan warisan. Ini yang banyak dilanggar oleh orang. Ayah yang dulu berzina dengan istrinya sebelum menikah, itu anak tersebut tidak boleh dapat waris. Kalau mau silahkan kasih hibah sebelum meninggal. Kasih hibah sebelum meninggal. Yang boleh dia dapatkan dari hubungan yang tidak sah itu hanya kemuhriman saja. Muhrimnya tetap muhrim, artinya mahram. Karena darah tidak bisa dihapus oleh apapun. Artinya anak tersebut kalau perempuan dengan ayahnya itu boleh tinggal serumah. Ayah yang di luar nikah itu boleh tinggal serumah, boleh pergi bersama, boleh ada aurat tertentu yang boleh dilihat dari leher ke atas atau dari lutut ke bawah, karena dia anak muhrimnya, artinya anak yang sah secara muhrim. Jadi 4 hukum tadi hanya memperoleh 1 dan yang 3-nya dilarang. Tapi anak-anak muda sekarang tidak diedukasi itu. Kamu nanti kalau jadi anakmu itu nggak punya kekuatan hukum dalam Islam. Secara Islam tidak punya hukum, meskipun DNA-nya sama, meskipun lainnya juga kuat. Kan sayang. Dari SMP pendidikan seksual di kita itu hanya secara biologis, tapi tidak secara agama. Biologisnya dibahas, jadi semakin tahu, agamanya tidak didasari, semakin liar. Belum lagi campur dengan pengaruh-pengaruh yang lain dari eksternal. Maka Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar", jagalah kalian dan diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang dimaksud adalah perbuatan maksiat. Nah, kembali ke tema tadi bahwa syariat zaman dulu yang dikukuhkan oleh Islam menjadi syariat Islam, maka itu berlaku. Adapun syariat zaman dulu yang ada zaman dulu namun tidak dikukuhkan oleh Islam, maka tidak menjadi syariat. Contoh zaman Nabi Adam boleh kawin silang antar saudara. Itu syariat zaman dulu, sekarang diharapkan. Ya, tidak boleh. Dan lain-lain sebagainya, banyak contohnya semacam itu. Nah, baiat Aqabah pertama itu Rasulullah menunggu orang-orang datang dari Madinah untuk berbaiat. Dan baiat itu namanya baiat akhlak. Baiat akhlak, baiat pertama, Aqabah pertama itu akhlak. Apa poin-poinnya?
berbaiat kepada Rasulullah untuk menjaga akhlak baik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menyekutukan Allah, kemudian tidak bersumpah palsu. Karena di zaman itu sumpah palsu itu termasuk yang rentan disalahgunakan. Sumpah itu rentan disalahgunakan menjadi sumpah palsu. Kemudian bayat Aqabah yang kedua, selang beberapa waktu bayat Aqabah yang kedua. Aqabah yang kedua itu isinya adalah bayat pembelaan dan pertolongan. Disebut dengan bayatul maut, bayat kematian. Artinya apa? Bahwa orang yang masuk Islam berbaiat semuanya untuk menjaga Rasulullah seperti halnya mereka menjaga anak dan istri mereka. Artinya siap mati membela Rasulullah SAW. Nah, setelah ada baiat kedua, maka Rasulullah SAW mempersiapkan diri kemudian hijrah ke Madinah. Karena sudah ada orang-orang yang tadi datang ke Makkah dari Madinah itu menyiapkan diri di sana kedatangan Rasulullah SAW. Akhirnya singkat cerita mereka pun berhijrah ke Madinah. Yang unik metode dakwah Rasulullah mendatangi orang per orang ketika orang berhijrah itu mengerjakan haji dengan cara mereka kan. Iya. Lalu didatangi musliman ada yang menolak, ada yang menerima, sehingga sebagian ada yang menerima itu cikal bakal yang nanti di Madinah menerima kan. Betul. Betul. Jadi Rasulullah mendatangi orang per orang, menawarkan dakwah, dan ada yang menerima karena kabar tersiarnya ada Rasul baru itu sudah sampai ke Madinah. Dan orang Madinah melihat bahwa ini kesempatan emas ini, jangan sampai kita didahului orang Yahudi. Dan ternyata kemudian Yahudi malah tidak menerima kerasulan Rasulullah. Tambah kuat lagi orang Madinah menerima. Jadi secara politik orang Madinah itu sangat diuntungkan dengan adanya agama baru ini, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena selama ini orang Madinah ditakut-takuti oleh orang Yahudi. Wahai sekalian penduduk Madinah, akan datang Rasul terakhir dari kalangan kami untuk menguasai Madinah ini. Kalian tidak ada apa-apanya. Kalian akan dikalahkan semuanya. Orang Madinah melihat, wah ini ada Rasul baru, ada agama baru, segera kita ke sana sebelum didahului orang Yahudi. Padahal orang Yahudi sendiri akan menolak nantinya. Kemudian mereka dua kali baiat dengan Rasulullah SAW, pulang ke Madinah menyebarkan agama Islam di Madinah. Rasul mengutus dua orang sebagai guru ngajinya, yaitu Mus'ab bin Umair dan juga Amr bin Ummi Maktum. Yu'alimani, mengajarkan man aslama, bagi yang mau masuk Islam, Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an. Jadi yang diajarkan oleh para sahabat dulu ya Quran saja. Kepada orang-orang yang tidak wahyu masuk Islam, ajarkan Quran. Dan kita pernah bahas Quran itu 95% isinya adalah kisah. 5%-nya baru itu campuran, ada hukum, ada tata negara, ada lain-lain sebagainya. Ada hubungan luar negeri dan sebagainya. Hanya 5%, tapi selebihnya adalah kisah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, menghibur hati Nabi Muhammad agar apa yang beliau alami itu juga pernah terjadi pada umat terdahulu. Dihibur Rasulullah SAW. Dan agar menjadi pelajaran buat beliau agar berguru, mencari ibrah dari kisah-kisah terdahulu. Contohnya, Rasul disuruh bersabar seperti sabarnya ulul azmi. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tastajilahum. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu dalam dakwah seperti sabarnya para ulul azmi minar rusuli, dari kalangan para rasul. Wala tastajilahum, jangan tergesa-gesa ingin memetik buah dari dakwahmu ini. Dihibur. Di situ ada kisahmu dengan 1000 tahunnya berdakwah, hanya dapat 80 pengikut. Di situ ada Musa yang melawan ayah tirinya, yang seorang tiran penguasa terkuat, yang mana Fir'aun ayah tirinya ini adalah orang yang memiliki negara dengan apa istilahnya,
dengan model negara yang sudah ideal. Firaun itu secara duniawi penguasa ideal. Leadernya strong, Firaun sendiri strong leader. Yang sehat, yang kuat. Konon Firaun itu tidak pernah sakit 400 tahun. Sampai akhirnya mengaku Tuhan. Kahadetah sehat wae ulah ngaku Tuhan. Sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu gara-garanya tidak pernah sakit, merasa diri bukan manusia. Ada orang yang sombong dengan kesehatannya, ada orang yang sombong dengan hartanya, ada orang sombong dengan ilmunya, dan ilmu itu selalu membawa hembusan kesombongan. Dalam sebuah asar, ilmu itu selalu membawa hembusan kesombongan. Ada yang sombong dengan jabatannya tadi. Maka dalam surah Al-Alaq, Iqra, Allah mengingatkan, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu dapat menjadi taghut, dapat menjadi orang yang melampaui batas, orang zalim. Kapan? An-ra'ahu istaghna, saat dia merasa punya. Istaghna itu punya. Maka orang ada yang jadi tauhid karena pangkatnya, kekuasaan. Ada orang jadi tauhid karena ilmunya. Ada orang jadi tauhid karena hartanya. Ada orang jadi tauhid karena yang lain-lainnya. Jadi sekali lagi, manusia semuanya berpeluang jadi tauhid. Kalla innal insana la yatgha, tauhid, tughut. Itu dari kata yatgha. Maka berlindunglah diri kepada Allah agar jangan sampai kita menjadi tauhid karena apa yang kita miliki, sombong dengan yang kita miliki. Nah, Firaun ini sombong dengan kekuasaan dan kesehatan badannya. 400 tahun tidak sakit sampai ngaku Tuhan. Karena usia Firaun itu di atas 600. Lama sekali. Dan beliau posturnya itu tinggi 80 meteran. Ya. Nah, saya ulangi, Firaun itu punya struktur negara ideal. Pimpinannya strong leader, yaitu Firaun. Baterainya habis. Yang kedua, Firaun itu punya jenderal yang ideal, yaitu Haman. Jadi panglimanya itu Haman. Yang ketiga, Firaun itu punya pengusaha konglomerat oligarki yang sangat kuat, namanya Qarun. Jadi strong leader Firaun sendiri, lalu punya panglima tentara namanya Haman, sekaligus merangkap kepala administrasi kenegaraan. Menko, Haman itu perdana menteri, menguasai semuanya. Administrasi, kemudian ketentaraan, itu dia yang pegang. Tertiban dia yang pegang sih. Punya oligarki namanya Qarun. Qarun itu hartanya dalam Al-Quran disebutkan inna mafatihahu latanul usbah. Dia punya gudang-gudang emas, saking banyaknya emasnya itu bergudang-gudang. Kunci gudangnya tidak bisa dibawa oleh manusia, harus dibawa oleh unta. Untanya pun tidak satu, tapi usbah, sekawanan unta. Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Sesungguhnya kunci-kunci gudang Firaun hanya dapat dibawa oleh
Tanu bil usbah oleh sekawanan onta. Kumaha eta beunghana? Emas sudah ditemukan. Kemudian dia punya buzzer dan kominfo, namanya para penyihir Saharoh. Saharoh ini kerjaannya menakuti rakyat kalau ada yang melawan Firaun. Dan pertimbangannya dapat menjadi keputusan negara untuk eksekusi sesuatu. Apa contohnya? Ketika para Saharoh mengusulkan kepada memberitahu kepada Firaun bahwa akan lahir seorang anak Ibrani yang akan menggulingkan kekuasaan engkau. Itu kan dari Saharoh, dari para penyihir itu informasinya. Jadi benar-benar kuat di Firaun. Ada kabinet sihir, ya. Ada panglima yang kuat, ada Korun yang luar biasa kekayaan, ada dia sendiri yang strong juga. Dan Musa disuruh dakwah ke orang seperti itu, yang mantan ayah tirinya. Makanya dalam surat Asy-Syu'ara ada diskusi, ada dialog yang sangat indah antara Firaun dengan Musa. Yang juga ayah angkat. Ya? Ayah tiri apa ayah angkat? Anak angkat. Ya ayah angkat berarti. Ayah angkat. Ayah angkat sama ayah tiri beda ya? Beda. Ayah angkat. Ayah angkat ya, itu ayah angkat. Ketika Musa disuruh berdakwah oleh Allah Ta'ala, idhab ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa, pergilah kau ke Fir'aun. Innahu tagha, karena dia telah berbuat taghut, melampaui batas, sombong dan angkuh. La'allahu, dalam ayat lain la'allahu yatazakka aw yakhsha, mudah-mudahan dia menerima dan takut pada Allah Ta'ala. Kemudian Musa dipesankan, karena Musa itu anak angkat dari Firaun, Allah berpesan kepada Musa, faqula lahu qawlan layyinan, katakan perkataan yang baik, dakwah dengan dakwah yang lembut. Maka ketika Musa menyampaikan dakwah, apa kata Firaun? Laqad kunta fina walidan wa labista fi umurika sinin. Hai Musa, bukankah engkau dulu anak kami dan kau tinggal di istana bertahun-tahun sini? Masa sekarang mau datang ke ayah, tiba-tiba nyuruh ayah meninggalkan agama ayah? Begitu kan? Berat itu Musa itu. Firaun mengungkapkan jasa baiknya ketika Musa masih merah, yang ketemu di sungai itu. Sungai ini tumbuh dari pertama kehidupan anak-anak Musa beliau itu sampai dewasa. Maka Firaun menyentuh sisi itunya. Laqad kunta fina walidan, kau dulu anak kami. Wa labista fi umurika sinin, dan kau bertahun-tahun hidup di istana dengan kami. Masa sekarang datang mau nyuruh beriman kepada Allah? Iya. Makanya Nabi Musa itu doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Karena yang didakwahinya berat. Bukan hanya penguasa tiran, tapi juga ayah angkatnya. Itu berat. Sampai terus berlanjut dialog itu, lihat surat Asy-Syu'ara halaman kaca pertama, halaman pertama dan halaman kedua itu luar biasa dia. Dengan sabar, dengan tekun Musa menjawab seluruh Firaun. Sampai Firaun menohoknya. Hai Musa, kamu kan waktu itu kena kasus kan? Kena kasus kamu itu membunuh orang Mesir. Padahal Musa tadinya ingin menolong orang Bani Israel yang disiksa oleh orang Mesir secara zalim. Musa mantuan, tapi nenggeuna tarik teuing. Nenggeuna mah biasa. Banyak itu ngejebrol dan langsung ngejongkeng ngapain. Lalu Musa kriminal secara hukum Mesir saat itu. Dikejar-kejar, DPO, kabur ke Madian ketemu Nabi Syuaib. Dan membajak ladang di sana, dinikahkan dengan putrinya. Ya? Dari Mesir ke Madian. Madian itu daerah Jordan. Kan kampung Nabi Syuaib kan di Jordan.
kabur semua. Kemudian Firaun mengatakan, Musa, kamu kan punya kasus, lo kok berani-beraninya dakwahin saya? Kamu tuh kriminal, karena kan sudah di ujung anak angkat segala macam nggak kena juga, tetap aja ngajak dakwah, tetap aja mentasbih Firaun gitu. Itu sampai Firaun, kamu kan kriminal, DPO, masa dakwahin saya? Apa kata Musa? Kesalahanku tidaklah sebanding dengan kezalimanmu. Kau telah bunuh ribuan bayi. Kau telah bunuh orang-orang yang melawanmu. Dan kau berbuat sewenang-wenang sesuka kamu. Nah, akhirnya mentok deadlock itu diskusi antara Firaun dengan Musa. Pada akhirnya Nabi Musa kabur ya. Setelah cerita singkatnya, setelah Firaun menantang, ya udah gini Musa lah, kalau memang kamu benar, besok kita adakan panggung terbuka ngadu jajaten, kamu atau penyihir-penyihirku ya, Saharah yang akan menentukan kemenangan. Yang kalah tinggalkan Mesir. Akhirnya diumumkan akan ada adu kekuatan antara Musa dengan para penyihir Firaun. Dan terjadilah kisah yang sering kita dengar dalam kisah. Itu Nabi Musa, sosoknya memang luar biasa, teguh, tegar, sabar, tapi juga kuat. Jangankan orang Mesir yang dikaplok menjadi mati itu, malaikat pernah dikaplok Nabi Musa sampai mata nanti balik. Hadis Bukhari itu kan pernah kita bahas. Allah itu mengutus malaikat dalam bentuk rupa manusia untuk memberitahu Nabi Musa bahwa sudah selesai itunya jatah hidupnya. Nabi Musa marah, dikaplok kata malaikat sampai mata nanti balik. Berilah konsep. Fakofa itu sampai menjulingkan matanya. Lalu malaikat itu datang menghadap Allah, ya Allah, kau telah utus aku ke orang yang tidak menginginkan kematian. Gitu. Nabi Musa, janganlah orang malaikat dikaplok. Setelah itu Allah sembuhkan malaikat itu, matanya kembali seperti normal biasa. Diutus lagi, gini caranya. Kamu datangi Musa, suruh Musa ngusap tonggong munding. Tonggong sahur itu sapi tapi jantan. Suruh Musa tonggong sapi. Kemudian disampaikanlah itu baik Musa, usaplah itu. Usap. Pingsan, mau mati. Tapi Musa masih bertahan. Aku tidak mau mati kecuali di Baitul Maqdis. Dibawa ke malaikat ke Baitul Maqdis. Ayo tuh brother lah. Setelah di Baitul Maqdis mau dicabut nyawa, lah. Mau video yang gitu tuh. Baitul Maqdis itu di tanah merah, ada gundukan tanah merah di daerah Baitul Maqdis. Saya ingin mati di sini. Maka Musa diantar ke situ dan meninggal di situ. Itu Nabi Musa alaihissalam. Dan beliau itu doanya tidak pernah tidak diijabah, selalu diijabah. Dan beliaulah orang yang bergelar Kalimullah, orang yang dapat berkomunikasi langsung dengan Allah. Kalimullah. Di antara kisah yang menerangkan bahwa Nabi Musa Kalimullah di Al-Quran banyak, tapi saya akan bawakan yang dari hadis. Suatu saat di Bani Israel itu paceklik tidak turun hujan dalam waktu yang lama. Kemudian mereka istisqa, namun tidak juga dikabulkan. 2 kali istisqa tidak dikabulkan. Musa punya akses komunikasi dengan Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kenapa kau tak kunjungan hujan pada aku sudah memintanya? Kata Allah, inna fika, di antara yang sholat istisqa itu ada seseorang
telah bermaksiat kepadaku 40 tahun, belum bertobat. Itulah dalil bahwa dosa seorang bisa ngepek ke banyak orang. Pentingnya kita menjaga lingkungan bersama, karena dosa satu orang ngepek kepada banyak orang. Dikuatkan oleh hadis Nabi, kalau kalian tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, membiarkan maksiat tidak diingkari, apa kata Allah? Allah akan mengirimkan hukuman berupa azab yang akan menimpa kalian semua tanpa pandang bulu. Nanti hisabnya masing-masing. Kemudian doa-doa kalian tidak akan didengar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan kirim azab yang merata dan Allah tidak akan dengarkan doa kita. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Aw la yushrikanallahu bi iqabi minhu. Summa tad'unahu fala yustajaba lahu. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Maka kita jaga lingkungan, Pak, supaya tidak ada yang bermaksiat, kita diamkan, lalu hukumannya menimpa kita semua. Nah, Nabi Musa ini diingatkan Allah, hai Musa, di antara yang istisqa itu ada orang yang berdosa kepada maksiat 40 tahun dan belum bertaubat. Sampai istisqa yang ketiga, Nabi Musa mengumumkan, siapa di antara kalian yang telah bermaksiat dalam waktu lama, bertobatlah kepada Allah. Kemudian di tengah majlis, di tengah para musholin ini, di tengah orang-orang yang sholat ini, ada seorang menutupkan kain kepalanya. Kemudian dia menangis dan ya Allah, akulah orang itu. Aku telah bermaksiat kepadamu dalam waktu yang lama, maka ampunilah aku. Minta diampuni, istighfar ya, minta diampuni. Kemudian Allah ampuni. Seketika hujan turun. Doa Nabi Musa dikabulkan. Setelah dikabulkan hujan turun, Nabi Musa penasaran. Ya Allah, saha gerangan yang telah menjadikanmu menurunkan hujan karena taubatnya itu. Apa jawaban Allah? Hai Musa, apa urusanmu dengannya? 40 tahun dia berdosa kepadaku, aku tutupi dosanya. Masa sekarang dia sudah taubat malah aku ceritakan dosanya? Tidak mungkin. 40 tahun berdosa Allah tutupi. Sekarang bertaubat masa aku umbar-umbar? Jadi Allah itu maha menutupi aib kita. Innallaha sitir. Allah maha menutupi aib kita. Yuhibbu sitra, dan menyukai jika aib itu selalu terkunci rapat. Maka berlindunglah dengan hijab dan sitirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh atau dilarang untuk menceritakan aib-aib kita yang masa lalu. Karena Allah sudah menutupnya. Biarlah itu menjadi cerita kita dengan Allah. Biarlah itu menjadi curahan kita dengan Allah. Biarlah itu menjadi lalapan orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan itu indah dengan masa lalu. Tapi jangan diceritakan kembali. Khawatir kita malah mendapatkan ketidaktenangan. Jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya seluruh orang Madinah itu masuk Islam. Disebutkan di sini tidak ada satu rumah pun yang tidak masuk Islam. Di antara tokohnya itu adalah ada Usaid bin Hudair, ada Sa'ad bin Mu'az, ada yang lain-lain semuanya. Wanita dan laki-laki berbondong-bondong masuk Islam. Sampai ada seorang namanya Asram Amr bin Sabit Al-Usairam Amr bin Sabit, julukannya Usairam, namanya Amr bin Sabit. Dia terakhir masuk Islam dari seluruh warga Madinah, dia terakhir masuk Islam. Sampai di perang Uhud dia baru masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam langsung ikut perang,
Faqutila qabla an yasjuda lillahi sajdatan. Dia belum pernah sujud satu kali pun. Jadi masuk Islam hari ini, besoknya ada perang Uhud, langsung ikut perang Uhud, belum pernah sujud sekalipun. Langsung berangkat persiapan Uhud sorenya ini, belum pernah sholat sekalipun. Fa akhbara anhu Nabi SAW faqala amila qalilan wa ujira katsiran. Duh, udah kayaknya luar biasa. Amalnya cuma sedikit, ikut perang Uhud doang gitu ya. Wa ujira katsiran, tapi pahalanya banyak sekali. Belum pernah sholat sekalipun, tapi masuk surga. Nah ini yang disebut sebagai orang yang belum pernah sholat tapi masuk surga. Sering ada di cerdas cermat anak-anak di Arab ini. Siapakah sahabat Nabi tidak pernah sholat tapi masuk Islam? Ini Amr bin Sabit. Kenapa? Karena masuk Islam langsung ikut jihad syahid. Luar biasa. Ada lagi orang pemabuk, preman pemabuk, ikut jihad, ingin ikut jihad, tapi dilarang kali itu, diikat tangannya, nggak boleh ikut jihad. Mabok memang nggak jihad, ikut jihad. Tapi akhirnya dilepaskan. Karena apa? Karena Allah kadang-kadang menolong agamanya dengan ahli maksiat. Innallaha la yansuru dinahu birajulin fajir. Kadang-kadang Allah menolong agamanya bahkan dengan tangan ahli maksiat. Hadis. Allah menolong agamanya dengan tangan orang maksiat. Jadi kalau ada orang ahli maksiat, ada preman berdegong, bangkawara, segala macam yang dia lakukan, tapi dia punya peran kepada agama, terima bantuannya. Dia ingin menolong agama, terima pertolongannya. Karena Allah menolong agama ini bukan hanya dengan orang soleh, bahkan Allah sering menolong agama ini dengan tangan bantuan ahli maksiat. Bahkan hadisnya bukan ahli maksiat, tapi fajir. Fajir itu bukan hanya maksiat, tapi maksiat nanti maksiat membangkawarah gitu lah. Fajir, hujur. Maksiat bukan sama neha maksiat. Jadi Allah menolong agama. Tadi orang tukang mabok ikut jihad itu diterima oleh Rasulullah. Tapi kerjaannya ulah mabok. Kayak bukannya membabat musuh, baturan dibabat. Jadi kalau ketika mabuknya diikat saja dulu, diikat. Nanti setelah dia sadar baru lepaskan untuk ikut berjihad. Jadi semua orang diterima oleh Islam untuk menolong agamanya. Fa'adina Rasulullah lil muslimina fil hijrati ila Madinah. Fabadara an-nasu ila dzalika. Kemudian Rasul instruksikan sebagai sebuah kewajiban dari Allah Ta'ala semua kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Ketika satu, Madinah sudah siap menerima tamu ya. Dan yang kedua, ketika kaum muslimin di Mekah sudah terjepit, sudah tertindas, maka mereka pun berbondong-bondong berangkat ke Madinah. Walam yabqa bi Makkah minal muslimin illa Rasul. Di Mekah yang tersisa hanya Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Itu atas perintah Rasulullah SAW. Aqama bi amrihi lahuma wa illa man ihtabas. Dan orang-orang yang ditahan oleh keluarga mereka dari kalangan orang-orang musyrik. Jadi orang Islam yang ditahan oleh keluarga mereka, dirantai kakinya, itu tidak bisa hijrah seperti Abu Jandal yang bukan janda, dalamnya Abu Jandal. Ada Abdullah bin Suhaib bin Amr, ada siapa itu? Adiknya Khalid bin Walid. Itu semua ditahan, tidak bisa hijrah. Kenapa? Karena keluarga mereka memerantai mereka di kakinya. Jadi secara terpaksa tidak bisa ikut jihad, ikut hijrah. Wa qad 'ada Rasulullah SAW jihazahu yantadir mata yu'mar. Rasul menunggu perintah kapan harus hijrah. Rasul menunggu perintah dari Allah Ta'ala kapan beliau berhijrah. Satu lagi paragraf ya. Ketika hijrah itu berlangsung, orang Quraisy langsung rapat darurat, rapat terbatas dan darurat untuk menentukan langkah apa sebaiknya yang paling efektif untuk menghentikan Muhammad dari dakwahnya dan hijrahnya ini. Akhirnya mereka rapat terbatas para tokoh-tokoh besar Quraisy di Darun Nadwah namanya. Ketika rapat tersebut
berlangsung, ada seorang kakek-kakek, disebutkan di sini namanya, ada yang mengatakan riwayat itu Abu Jahal sebenarnya, tapi ada yang mengatakan itu seorang kakek-kakek mengusulkan kita bunuh saja Muhammad. Selama ini tidak pernah ada rapat Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad karena Muhammad dilindungi kabilahnya. Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh Bani Muthalib, oleh Bani Hashim, dilindungi. Mereka siap korban nyawa untuk membela anggota kabilahnya. Gitu. Tapi ada seorang kakek usul, gini caranya supaya kabilah Bani Muthalib, Bani Hashim itu tidak menuntut darah. Caranya agar setiap kabilah di antara kita, setiap suku di antara kita mengirim pemuda hebat untuk sama-sama mengeroyok, membunuh itu namanya Muhammad, supaya nanti nuntut balasnya, nuntut darahnya sulit dilakukan. Akhirnya minta diat. Kalau minta diat kita bayarkan saja, tiap kabilah nyumbang 10 onta beres. Satu kabilah nyumbang 10 beres. Kan begitu. Nah, ternyata kata Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, orang Quraisy sedang rapat terbatas, rapat darurat, lalu menentukan bahwa kamu akan dibunuh. Dan orang yang memintamu dibunuh itu adalah iblis yang nyamar jadi aki-aki. Karena ada yang aki-aki, sok dipakai objek iblis nyamar. Tapi mual di masjid mual. Jadi di cerita itu kakek-kakek yang jelmaan iblis mengusulkan bunuh saja Muhammad. Dan caranya biar nggak repot, kirim satu orang di antara kalian, setiap kabilah satu, supaya Nabi Muhammad keluarganya tidak menuntut balas. Apa hikmah dari kisah ini? Hikmahnya adalah bahwa kita mesti belajar dari sejarah bagaimana bersabar mendakwahkan agama. Karuhun urang baheula, para sahabat, para tabi'in, termasuk Rasulullah SAW, itu sudah habis-habisan, sudah bahasa Sunda membebeakan, mendakwahkan Islam. Maka kita sebagai orang yang menerima agama itu dari mereka, karuhun sesepuh-sepuh kita, jagalah agama ini dengan baik dan lakukan dengan serius. Mereka saja mendakwahkan itu bertaruh nyawa, bertaruh tenaga, bertaruh harta. Masa kita di sini ngomongin agamanya serius, main-main, lohor sholat, asar absen, maghrib sholat, isya sarewelah, belang bentong. Dan data menyebutkan kaum muslimin yang sholatnya belang bentong itu banyak, 64%. Yang ke masjid 3%. Yang istiqomah 1,8%. Itu datanya ada. Lembaga Australia survei di-hire oleh satu parpol, tapi tujuannya bukan untuk ibadah, tapi untuk mengetahui preferensi politik manusia. Ditemui data seperti itu. Jadi partai-partai Islam merubut 3% eta. Ya pasti kalah. Sementara partai sekuler mereka berbahagia dengan 64% dan sisanya tadi yang tidak sholat sama sekali berapa? 36% yang sama sekali tidak sholat. Ini PR kita. Ini PR kita supaya kita serius menjalankan agama. Mereka saja serius menyampaikannya kepada kita, apalagi kita harus serius menjalankan agama. Tidak sembarangan, tidak sagawaya teu sangeunahna dan tidak sembarangan. Jaga dengan serius. Thalabul ilmi dengan serius, sholat dengan serius, dakwah dengan serius, dan menjaga syiar Islam dengan serius. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa ila liqa'i fi yaumil qadin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.